paceklik di mana-mana, tidak turun hujan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama yang harus kita lakukan adalah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita sudah masuk pada bab al-istisqa, bicara soal bab seputar salat minta hujan. Kita baca hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mutawadi'an mutabaddilan mutakhashshi'an mutarassilan mutadarrian fa shalla rak'ataini kama yusalli fil 'idi lam yakhtub khutbatakum hadhihi. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan sangat rendah hati, berpakaian sederhana dan juga khusyuk. Beliau juga sangat tenang, kemudian berdoa kepada Allah, lalu beliau salat 2 rakaat seperti pada salat hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti pada salat hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti khutbahmu ini. Kemudian hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhuta al-matari fa amara bil mimbarin fa wudi'a lahu fil musalla wa wada'a an-nasa yawman yakhrujuna fihi fa kharaja hina bada hajibus syamsi fa qa'ada 'alal mimbar fakabbara wa hamidallah thumma qala innakum syakautum jadaba diyarikum wa qad amarakumullahu an tad'u wa wa'adakum an yastajiba lakum thumma qala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta quwwatan wa balaghan ilahi thumma rafa yadayhi falam yazal hina ru'ya bayadu ibtayhi thumma hawwala ila an-nasi dhahrahu wa qalaba rida'ahu wa huwa rafi'un yadayhi thumma uqbila 'ala an-nasi wa nazal wa shalla rak'ataini fa ansallahu sahaban fara'adat wa barakat thumma amtarat. Rawahu Abi Dawud. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa orang-orang pun mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tidak turunnya hujan. Beliau menyuruh mengambil mimbar dan meletakkannya di tempat salat. Lalu beliau menetapkan hari di mana orang-orang harus keluar. Kemudian beliau keluar ketika mulai tampak sinar matahari. Beliau duduk di atas mimbar, kemudian bertakbir dan memuji Allah. Kemudian beliau bersabda, sungguh kalian telah mengadukan kekeringan di negeri kalian.
padahal Allah telah memerintahkan kalian agar berdoa kepadanya, dan Dia berjanji akan mengabulkan doa kalian. Lalu beliau berdoa, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Raja di hari pembalasan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang melakukan apa yang Ia kehendaki. Ya Allah, Engkaulah zat yang tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau maha kaya dan kamilah orang-orang fakir. Turunkanlah kepada kami hujan, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan sebagai kekuatan dan bekal hingga satu batas yang lama. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya terus menerus hingga tampak warna putih kedua ketiaknya. Lalu beliau masih membelakangi orang-orang dan mengembalikan selendangnya, dan beliau masih mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menghadap orang-orang dan turun lalu salat 2 rakaat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan awan, kemudian terjadilah guntur, kilat dan juga hujan. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Abi Dawud. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jelaskan tentang kaifiyah salat istisqa, kita akan jelaskan beberapa hikmah disyariatkan salat istisqa ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa air yang kita gunakan untuk mandi, untuk minum, memasak dan mencuci dan yang semacamnya, itu adalah sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Karena ketika hujan itu telat, bahkan tidak turun sama sekali, bahkan terkadang sampai berbulan-bulan di beberapa daerah, sehingga kemudian mengakibatkan kekeringan di mana-mana, susahnya mencari air, itu terkadang menjadi ujian tersendiri yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak lain agar mereka ingat dan meninggalkan dosa, kemudian bertobat dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kenapa hujan itu ditahan, tidak lain dan bukan karena kemaksiatan kita. Nanti kita akan jelaskan. Tapi yang jelas bahwa nikmat air ini adalah nikmat yang sangat besar, karena sangat dihajatkan bagi semua makhluk yang ada di bumi. Tidak manusianya, tidak binatang-binatangnya, bahkan tumbuh-tumbuhan juga sangat berhajat dengan air. Makanya Al-Quran itu banyak sekali menyebutkan kalimat air. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qaf ayat 9 sampai 11. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayyitan kadzalikal khuruj. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Qaf ayat 9 sampai 11, dan dari langit kami turunkan air yang penuh dengan berkah. Kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang, muncul pula biji-bijian yang dapat dipanen, dan pohon-pohon kurma yang menjulang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang-mayang yang bersusun, tidak lain dan bukan sebagai rizki bagi hamba-hambanya. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kejadian kebangkitan dari kubur kalian. Dari surah Qaf ini dapat kita simpulkan bahwa kehidupan ini itu salah satu sebab terjadinya adalah karena air.
Makanya Allah mengatakan wa ja'alnal ma' kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dengan air itu segala sesuatu bisa hidup. Yang heran adalah ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan ke bumi, Allah tidak masukkan air hujan itu ke dasar bumi. Kan bumi kan berlapis-lapis. Tapi kenapa Allah tahan kemudian hanya beberapa meter saja dari bumi kita bisa menggali air? Itu tidak lain dan bukan karena Allah telah menentukan kadar air itu tidak akan hilang demi keberlangsungan hidup makhluk yang ada di bumi. Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 18, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa amsaknahu fil ardi wa inna ala dhahabi bihi laqadir. Dan kami turunkan air dari langit dengan satu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa untuk melenyapkannya. Tapi Allah tidak lakukan melenyapkannya. Justru Allah Subhanahu wa taala tahan, sekali lagi tidak lain dan bukan untuk keberlangsungan hidup kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya kita bisa ringkas, yang pertama, bahwa air adalah nikmat yang sangat besar. Sebagaimana surah Qaf yang sudah kita baca tadi. Bahkan nikmat ini juga salah satu yang akan ditanyakan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah yakni al-'abda minan na'imi an yuqala lahu alam nusahhih laka jismak. Kemudian wa nuzawwika minal ma'il barid. Kata Nabi SAW, nikmat yang ditanyakan kelak pada hari kiamat pertama kali kepada hamba-hambanya adalah, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepadamu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan. Jadi air juga salah satu yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hujan yang kita saksikan hari-hari ini atau mungkin sebelumnya itu memiliki peranan penting sekali bagi semua makhluk hidup termasuk juga manusia. Seperti yang Allah katakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 11, walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa'ansyarna bihi baldatan mayyitan kadzalika tukhrajun. Dan dialah yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kami akan dikeluarkan dari dalam kubur-kubur kita. Kemudian yang ketiga, hujan sendiri atau air hujan sendiri yang kita saksikan itu adalah bagian daripada rahmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara atau Asy-Syura, bukan Asy-Syu'ara, Asy-Syura ayat 28. Wa huwa alladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Jadi hujan itu salah satu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahkan lebih daripada itu, hujan ini bukan hanya sekedar membawa rahmat, tetapi membawa berkah. Dan Allah katakan dalam surah Qaf ayat 9, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, ada sebagian para ulama yang mengatakan air hujan itu sebagai obat. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kami pernah kehujanan bersama Rasul. Lalu Nabi SAW menyingkap bajunya.
Lalu beliau mengguyurkan sebagian badannya dengan hujan itu. Kami pun bertanya, wahai Rasul, mengapa anda melakukan demikian? Maka Rasul mengatakan, li'annahu hadithu ahdin bi Rabbi. Karena hujan itu atau hujan ini baru saja Allah ciptakan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan bahwa praktek Nabi SAW ketika beliau meletakkan separuh badannya supaya terkena hujan itu. Kenapa Rasul melakukan seperti itu? Tidak lain dan bukan karena at-tabarruk. Beliau mengatakan karena tabarruk. Tabarruk itu minta berkah. Lah ketika kemudian Nabi SAW mengalap berkah dengan hujan, ini menunjukkan bahwa sebagian ulama, kata Imam Qurtubi, bisa dijadikan hujan itu sebagai obat karena Allah menyebut hujan dengan kalimat rahmat dan juga kalimat berkah dan juga kalimat suci. Berarti dalam kandungan hujan itu ada rahmat, ada berkah, ada suci. Dari tiga kalimat ini, kata Al-Imam Al-Qurtubi, sehingga bisa disimpulkan bahwa air hujan juga bisa untuk obat. Tetapi sebagian para ulama mengatakan tentu tidak boleh kita menyandarkan obat-obatan ini kepada hujan. Kalaupun hujan bisa dijadikan obat, itu sekedar sebab saja, tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya belum ada nas Al-Quran atau hadis ataupun penelitian bahwa hujan itu bisa dijadikan dalil sebagai obat-obatan, maka kita tidak perlu kemudian meyakini seperti itu. Cukuplah hujan itu membawa rahmat, berkah, dan dia adalah membawa kesucian. Jadi itulah diantara manfaat kenapa hujan itu begitu penting bagi kehidupan manusia. Dan kehilangan hujan itu sama dengan bala, bencana. Adapun tentang kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita ini diturunkan hujan terus seperti di Batam, alhamdulillah, hampir setiap hari, walaupun kering itu hanya beberapa hari, nanti hujan lagi kan gitu. Berarti ibu harus paham tentang adab-adab turun hujan, karena di tempat kita ini sering hujan. Lalu apa adab-adabnya? Tentu yang pertama, Nabi SAW ketika beliau melihat ada mendung, jadi kalau beliau melihat ada mendung, maka Nabi SAW terkadang ketakutan, dikhawatirkan bahwa mendung ini bagian daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanamkan rasa takut kepada Allah, jangan-jangan di bagian daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang terjadi kepada kaum Ad. Ketika datang awan hitam, disangkanya hujan, rupanya itu pula awal daripada azab. Di balik awan itu ada angin yang mengangkat semua manusia ke langit, kemudian membunuh mereka semua tanpa ada yang hidup. Jadi yang harus dilakukan adalah kalau melihat awan yang nampak menakutkan, hitam, kelam, dan begitu seterusnya, maka tanamkan perasaan takut. Kemudian yang kedua, kalau memang betul-betul rupanya awan itu mendatangkan hujan, sudah nampak rintik-rintiknya, bahkan boleh jadi derasnya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga hujan yang kau turunkan kepada kami ini menjadi hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kemudian yang ketiga, turunnya hujan ini ada kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa-doa kita. Karena di antara salah satu waktu mustajab doa adalah ketika turun hujan. Karena disitulah turun rahmat dan berkah. Maka banyak-banyak berdoa, doa apa saja terserah. Yang jelas yang baik-baik. Kemudian yang keempat, kalau seandainya hujan ini nampaknya kok
tidak tidak wajar, sudah membawa angin kencang, mulai atap-atap rumah sudah mulai pada copot murnya, atau mungkin juga mulai banjir di mana-mana, maka ada doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal jibal wattirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Kata Rasul, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkan hujan sebagai rahmat bagi kami, dan jangan kau jadikan hujan itu sebagai azab bagi kami. Kalau memang harus seperti itu, maksudnya lebat bisa merusak, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, alihkanlah hujan itu ke dataran-dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut-perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Kita minta dialihkan dengan membaca doa ini. Kemudian yang kelima, mengambil berkah. Mengambil berkah dengan cara menyentuhkan sebagian badan kita ke hujan, tangan kita, dari jendela, dari pintu gitu, biar terbasuh tangan kita ini, atau badan kita, atau syukur-syukur ibu mau hujan-hujanan, ya. Udah tua Ustaz, tidak apa-apa, ya. Masa kecil kurang bahagia katanya. Karena hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau turun hujan beliau mengatakan innahu haditsu ahdin bi rabbi. Karena hujan itu baru saja Allah ciptakan. Maksudnya kalimat Allah ciptakan itu, maksudnya hadis ini bahwa hujan itu baru saja menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, boleh kita berwudu dengan air hujan, karena air hujan itu disifati tahur, suci. Bisa kita mandi junub, bisa kita wudu, bahkan kita bisa digunakan untuk masak juga, karena itu air yang sangat bagus sekali. Kemudian yang nomor 7, jangan mencela hujan. Jangan sekali-kali mencela hujan, karena mencela hujan itu sama dengan mencela yang menciptakannya, dan yang menciptakan hujan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 8, berdoa setelah turunnya hujan. Jadi kalau selesai hujan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan apa? Mutirna bifadlillah, mutirna bifadlillah, kami dihujani karena karunia Allah. Karena ada sebagian orang yang Nabi SAW mengatakan dia beriman dengan aku, kata Allah, dan kufur dengan bintang. Tapi ada sebaliknya, orang yang beriman dengan bintang, kufur denganku. Siapa mereka? Adapun yang pertama, orang yang beriman dan kufur dengan bintang adalah orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah. Tetapi bagi yang kufur dengan Allah dan beriman kepada bintang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza. Kami dihujani oleh bintang ini dan itu. Kenapa demikian? Karena di zaman jahiliyah mereka meyakini bahwa bintang atau peredaran bintang itu mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk turun dan tidaknya hujan. Jadi orang jahiliyah itu selalu menasabkan hujan itu kepada bintang. Makanya kemudian Nabi SAW melarang, tidak boleh. Tidak boleh seseorang itu menasabkan hujan dengan adanya bintang ini dan itu. Tapi katakanlah mutirna bifadlillah, kami dihujani karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memang berikan nikmat dengan menurunkan hujan kepada kita. Taib. Sekarang bagaimana kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala uji kita dengan tidak diturunkannya hujan kepada kita? Kita akan mengenal dulu apa sebab-sebabnya. Kenapa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menahan hujannya dan tidak menghujani makhluknya, sehingga sebagian manusia kesulitan cari air. Bahkan ladang-ladang bisa mati, binatang-binatang kelaparan, bahkan manusia juga sama gitu ya, gara-gara tidak ada air.
Tentu ada sebab Allah Subhanahu wa taala ketika menahan air dan tidak mencurahkan hujannya. Yang pertama adalah al-kibriya'u fil ardi wa ta'ali 'alal khalqi wal iftikharu bil mali awil jahi awil mansibi awil sultani. Ketika orang-orang yang di bumi ini mereka merasa sombong, merasa tinggi di hadapan makhluk Allah, berbangga dengan harta, kedudukan, dan kekuasaan. Maka para ulama mengatakan, kalau penduduk bumi ini sudah seperti ini, mereka congkak dan sombong, mudah meremehkan orang lain dengan membanggakan harta, jabatan, pangkat, atau kepemimpinan, maka siap-siaplah Allah akan tahan hujannya. Jadi sebagaimana Ibu bisa baca dalam surah Al-An'am ayat 42 sampai 43. Kemudian yang kedua, al-masyu bainan nas bil fasad. Kalau manusia sudah mulai menjadi perusak bumi. Perusak bumi itu ya boleh saja mungkin dalam bentuk rasuah, dalam bentuk korupsi, dalam bentuk menipu, dalam bentuk macam-macam, ya. Karena kerusakan-kerusakan inilah yang mengakibatkan Allah tahan hujan. Seperti pamannya nasihat Nabi kepada orang-orang muhajirin. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, walam yangkusul mikyala wal mizan illa ukhidu bisini. Tidaklah mereka kemudian mengurang-urang takaran timbangan kecuali akan ditimpakan pacaklik kepada mereka. Tidak turun hujan. Kemudian yang ketiga di antara sebabnya juga Allah menahan hujan adalah man'u ikhrajiz zakat. Ketika manusia sudah bakhil, tidak mau menerima, mengeluarkan zakat-zakat wajibnya. Karena hadis Nabi mengatakan walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaim lam yumtar. Tidaklah mereka mencegah zakat harta-harta mereka kecuali Allah cegat juga hujan dari langit. Kalau bukan karena binatang ternak, tentu mereka tidak akan dihujani. Kemudian yang keempat, kathratul ma'asi, banyaknya maksiat. Maksiat di mana-mana, perzinahan, homoseksual, ghibah, pokoknya maksiat, pencurian, ya. Maksiat di mana-mana. Karena Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah mengatakan, innallaha la yu'adzib al-'ammah bi dzambil khassah. Allah tidak akan mengazab kebanyakan manusia dengan dosa khusus. Walakin idza umilal munkar jiharan, tapi kalau seandainya kemungkaran itu sudah dilakukan secara terang-terangan, istahaqqul uqubata kullahum, maka mereka berhak diberikan azab secara keseluruhan. Jadi kalau seandainya kalau maksiatnya masih sembunyi-sembunyi, ya, mungkin tidak akan turun azab. Tapi kalau maksiat sudah terang-terangan di hadapan manusia dan menyebar kemana-mana, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan bisa saja itu salah satu penyebab Allah mengiqab hamba-hambanya dengan tidak menurunkan hujan. Ini yang keempat. Kemudian juga dosa-dosa yang lainnya, ya mungkin secara umum lah, dosa-dosa, semua dosa itu juga menjadikan susahnya hujan. Lalu bagaimana apabila Allah Subhanahu wa taala kemudian uji seperti ini? Pacaklik di mana-mana, tidak turun hujan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama yang harus kita lakukan adalah al-i'tisamu bil kitabi was sunnah. Peganglah Al-Quran dan Sunnah sebaik mungkin, atau dengan kata lain istiqamah. Istiqamah dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah mengatakan wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sekiranya mereka istiqamah di jalan Allah, tentu kami akan beri minum mereka dengan minuman yang lezat. Yang kedua, taqwallahi azza wa jalla. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena takwa itu sebab Allah buka berkah langit dan bumi. Sebagaimana Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau penduduk negeri itu mau bertakwa dan mau beriman dan bertakwa, maka kami akan buka kepada mereka berkah langit dan bumi. Tentu berkah langit, turunnya hujan. Kemudian yang ketiga, al-iktsar minal istighfar, perbanyak istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman atas lisan Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka katakanlah, banyak-banyaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, karena Dia zat yang Maha Pengampun. Allah akan menurunkan air hujan bagi kalian dengan deras. Berarti memperbanyak istighfar sebab turunnya hujan. Kemudian yang keempat, asy'ur bil ittirar ila Allah azza wa jalla. Ketika kemudian lama tidak turun hujan sampai paceklik, maka tanamkan di hati kita bahwa kita ini hamba yang fakir, berhajat kepada zat yang kaya. Kita ini orang yang lemah, berhajat kepada zat yang kuat. Tanamkan sifat ini, jangan sombong. Ya. Karena tadi sudah disebutkan salah satu penyebab tidak turunnya hujan itu karena sombong. Makanya tanamkan sifat rendah hati. Kita ini seorang hamba di hadapan Rabb, penguasa alam semesta. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena biasanya doa orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kesusahan itu akan mustajab. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 40, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yaksifus su'. Siapa yang akan memberikan ijabah doa orang-orang yang miskin kecuali Allah? Artinya di sini bahwa doa orang-orang yang merendahkan hati, tidak sombong. Kita lihat nanti syariat istisqa itu tidak boleh menggunakan pakaian bagus. Ya, di antara salah satu adab dari salat istisqa itu tidak boleh menggunakan pakaian mewah. Ya, lain kalau ibu sedang salat Id, kan memang pakaian yang bagus-bagus. Kalau salat istisqa ini terbalik. Ya, harus pakaian-pakaian yang sederhana untuk menunjukkan kehambaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan sifat perasaan kita ini sangat mengharap kepada Allah. Kemudian yang terakhir inilah yang kita akan bahas tentang syariat salat istisqa. Ya, syariat salat istisqa. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jelas bahwa bicara masih soal seputar hujan ini, bagaimana kondisi seorang mukmin dengan hujan ini? Apa sikap seorang mukmin dengan hujan ini? Pertama, bahwa hujan ini tidak ada yang tahu kapan turun dan kapan tidak. Itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memastikan bahwa hujan ini akan turun hari ini, besok, lusa, wallahu a'lam. Tidak bisa kemudian kita menentukan keberadaan hujan. Kenapa demikian? Karena di antara salah satu mafatihul ghaib. Mafatihul ghaib itu artinya kunci-kunci kegaiban adalah perkara hujan. Ya, itu kunci-kunci kegaiban yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kemudian kita sok tahu tentang hujan. Makanya sangat bahaya sekali kalau kita melihat fenomena di masyarakat tentang pawang-pawang hujan itu. Pawang-pawang hujan itu kan sok tahu. Ya, sok tahu bahwa hujan itu tidak akan turun. Padahal mafatihul ghaib itu, kunci-kunci kegaiban itu ada 5. Nah, salah satunya adalah bicara soal hujan. Tidak ada yang tahu kapan turun hujan, kapan tertahan hujan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian perbuatan orang-orang yang disebut dengan pawang hujan itu, mereka sebenarnya sok tahu dengan perkara gaib. Apa bedanya mereka dengan dukun, dengan peramal? Ya, maka mendatangkan pawang hujan ini kesyirikan. Kalau sampai membenarkannya bisa keluar dari Islam. Ya, maka
Tidak perlu pakai pawang-pawang hujan. Kemudian yang kedua juga, jangan menisbatkan hujan itu kepada bintang tertentu atau paceklik kepada bintang-bintang tertentu seperti yang dilakukan di zaman jahiliyah. Jadi tidak boleh menisbatkan baik secara istiqlal, maksudnya tersendiri bahwa bintang anu yang menghujani gitu ya, ataupun dijadikan sebab padahal bukan sebab. Jadi dua-duanya syirik, tapi yang satu syirkul akbar, yang satu syirkul asghar. Kalau syirik kecil hanya menjadikan sebab saja. Bintang ini yang menyebabkan hujan. Aku yakin Allah yang menghujani. Tapi gara-gara ada bintang itu jadi hujan. Itu syirik kecil saja. Karena hanya menetapkan sebab. Tapi kalau sudah menasabkan bintang ini yang menurunkan hujan, inilah yang kemudian masuk kepada syirkul akbar, syirik besar. Ini dua poin yang mungkin ada kaitan dengan permasalahan akidah. Ya. Baik, kita mulai syarah daripada hadis yang kita bahas di sini. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan kepada kita bagaimana kondisi di zaman Rasul pernah terjadi paceklik hebat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian keluar dalam kondisi sangat sederhana dan sangat khusyuk dan betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan hujan, menurunkan hujan. Taib. Tentang salat istisqa ini, pertama hukumnya dulu. Bagaimana hukum salat istisqa ini? Maka para ulama mengatakan bahwa hukum salat istisqa ini adalah sunnah muakkadah. Jadi salat istisqa itu termasuk sunnah muakkadah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tidak turun hujan, maka beliau langsung mengadakan salat istisqa dan meminta hujan. Di zaman Nabi enak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa. Tapi selepas wafatnya Nabi, maka menganjurkan kepada orang-orang yang soleh yang ada di sekitar kita, meminta kepada orang yang soleh yang ada di sekitar kita untuk mendoakan kita akan turunnya hujan kepada Allah. Seperti yang terjadi di zaman Umar bin Khattab, pernah terjadi paceklik hebat. Maka orang-orang pun datang kepada Abbas, paman Rasul. Kemudian Abbas pun menjadi imam dalam salat istisqa dan dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terjadi istisqa, cari orang-orang baik, orang-orang soleh untuk berdoa. Tapi intinya bahwa hukum dari salat istisqa ini adalah sunnah muakkad. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ketika salat istisqa itu sebaiknya mengeluarkan semua manusia, baik orang-orang yang sudah tua, baik anak-anak yang belum balik, gitu kan. Libatkan saja. Ya, orang-orang yang sudah tua renta, bahkan mungkin yang sudah sakit pakai kursi roda. Kalau memang bisa dilibatkan, libatkan. Datangkan ke tanah lapang. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bahwa ketika salat istisqa itu sebaiknya dua manusia yang harus banyak dikeluarkan, kata Imam Ibnu Qudamah. Pertama, ahluddin, orang yang memang bergelut dalam agama, ya mungkin ustadz-ustadz, kiai-kiai, orang-orang saleh gitu ya. Yang kedua, asyuyukh, orang-orang yang sudah sepuh. Ya, orang-orang yang sudah sepuh. Kata beliau, li'annahu asralil ijabah, karena dengan keluarnya dua manusia ini akan mempercepat pengabulan doa. Akan mempercepat pengabulan doa, kata Imam Ibnu Qudamah. Adapun perlukah kemudian salat istisqa ini mengeluarkan hewan-hewan? Ibu yang punya kucing dibawa kucingnya,
Ibu yang punya kambing digeret kambingnya, yang punya sapi digeret sapinya. Ya, umpamanya ibu punya peliharaan, punya burung ya dibawa sangkar-sangkarnya. Ya. Apakah perlu membawa binatang itu? Karena ada sebagian ulama seperti pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la, itu disunahkan mengeluarkan al-bahaim, terutama binatang-binatang ternak, untuk melaksanakan sholat istisqa. Ya tentu binatang itu tasbih sendiri, dia punya tasbih sendiri, kita tidak tahu. Ya, tidak sama sholatnya dengan kita. Itu kata Qadhi Abu Ya'la mengatakan sunnah hukumnya. Tetapi walaupun demikian, kita tidak pernah menemukan satu dalil pun dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW bahwa Rasul pernah membawa hewan-hewan ternak saat melaksanakan sholat istisqa. Hingga dari sini sebagian para ulama mengatakan ghairu mustahab, tidak disunahkan. Adapun tentang waktunya sholat istisqa ini kapan? Ya, sholat istisqa ini dimulai setelah terbit matahari dan biarkan meninggi sedikit satu tombak ke langit. Artinya di waktu sholat duha, awal waktu sholat duha atau awal waktu sholat syuruk. Itulah setatnya boleh seseorang itu melaksanakan sholat istisqa. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Dan tidak disunahkan malam-malam. Ya, ada yang mengatakan bagaimana kalau malam-malam? Tidak disunahkan malam-malam. Jadi disunahkan itu cuma mulai dari pagi sampai terbenam matahari. Tetapi sebagian para ulama boleh dilakukan malam hari karena alasannya bahwa sholat istisqa itu tidak tertentu waktunya. Tidak bisa ditentukan waktunya maksudnya. Sholat istisqa itu bisa malam bisa siang. Karena namanya tidak turun hujan kan siang malam gitu ya. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hendaklah ketika sholat istisqa itu jemaah yang hadir di situ itu mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Seperti orang yang istighatsah. Jadi semakin tinggi tangannya diangkat, maka semakin cepat pengabulannya. Makanya Rasul itu saking tingginya berdoa, tangannya menengadahkan ke langit sampai kedua ketiaknya nampak. Saking kan kalau doanya gini kan nggak nampak ketiaknya, tapi berarti kan Rasul sampai begini, sampai nampak gitu ya. Menunjukkan bahwa ketika doa dalam sholat istisqa itu adalah dengan cara mengangkat tinggi-tinggi tangan kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian sebagai bentuk tafaul. Ya, tafaul itu ya semacam optimis bahwa Allah akan menurunkan hujannya adalah dengan tahwilur rida indal istisqa. Ibu membalik kain ketika sholat istisqa. Jadi kalau pakai serban ya dibalik gitu ya. Ibu kalau mungkin bawa kain yang tadinya begini nanti dibalik gitu. Jadi boleh seseorang itu, tapi kalau nggak ada yang bisa dibalik ya tidak mungkin juga buka baju balik kan gitu. Artinya ya kain-kain yang memungkinkan yang nempel ke badan kita itu dibalik sebagai bentuk tafaul. Ya, optimisme kita kepada Allah supaya Allah mengabulkan doa-doa kita, dan itu tanda kita ini betul-betul merasa miskin di hadapan Zat yang Maha Kaya. Maka dengan cara membalik kain tadi. Sekarang bagaimana? Boleh nggak seseorang itu melaksanakan istisqa itu umpamanya tidak, ya hujan sih hujan, tapi tidak ada hajat kali gitu ya. Ya, kayak di Batam ini kadang hujan, kadang tidak, kadang hujan, kadang tidak. Boleh nggak melakukan istisqa yang kita tidak berhajat sekali gitu maksudnya. Sementara turun hujan. Maka para ulama mengatakan tidak disyariatkan karena inti daripada sholat istisqa itu apa? Minta hujan. Loh, kalau sudah hujan ngapain Pak diminta kan? Berarti sholat istisqa itu hanya disyariatkan ketika terjadi paceklik hebat. Ya. Dan tidak boleh seseorang ketika sholat istisqa itu melaksanakan maksiat. Ya, tidak boleh kita kumpul di
Tanah lapang tuh orang berdoa ibu begibah pula di situ. Ya. Jadi hindari perbuatan-perbuatan dosa di tanah lapang saat istisqa itu, karena itu bukan waktunya. Justru ketika kemudian ada orang yang kemudian melakukan dosa saat sholat istisqa, itu pula yang mencegah sholat istisqa-nya tidak akan ada gunanya. Seperti satu kisah yang disebutkan dalam athar tentang kisah di zaman Bani Israel. Memang sebagiannya ulama melemahkan, tapi banyak dinukilkan oleh para ulama tentang kisah Nabi Musa. Ya. Jadi zaman Nabi Musa terjadi paceklik hebat luar biasa. Akhirnya kemudian Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk ke tanah lapang. Maka mulailah Nabi Musa salat, kemudian berdoa. Tapi tidak kunjung dikabulkan doanya. Awan yang tadinya hitam malah memutih. Sehingga Nabi Musa heran. Kemudian berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kenapa doaku tidak dikabulkan?" Padahal dia Kalimur Rahman, dia ulul azmi, dia nabi yang paling terkenal dari nabi-nabi Bani Israel. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak bisa wahai Musa. Karena di tengah-tengah Bani Israel yang kau pimpin itu ada satu orang yang asallaha arba'ina sanatan, bermaksiat kepada Allah 40 tahun dan dia belum bertobat. Kalau kamu ingin dikabulkan doanya, maka keluarkan orang itu. Maka Musa mengatakan, "Ya Rabb, kalau begitu sebut saja namanya. Nanti ku panggil, ku keluarkan." Tapi Allah mengatakan, "Oh tidak wahai Musa, ini berkaitan dengan aib. Kamu menyerukan saja dengan bahasa umum, nanti dia akan keluar." Maka Musa pun berteriak di tengah-tengah Bani Israel, "Hei Bani Israel, siapa di antara kalian bermaksiat 40 tahun? Keluar dari sini." Akhirnya semua manusia saling dikelirikan karena ada disebut nama masalahnya. Rupanya adalah yang merasa di tengah-tengah jamaah Bani Israel itu bahwa yang dimaksud Musa itu dirinya. Saking malunya dia tutup dengan serban mukanya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, setelah 40 tahun aku berbuat dosa, kau tutup aibku. Apakah hari ini kau akan bongkar aibku?" katanya. Dari situ dia mengatakan, "Tubtu ilaika ya Rabb, aku bertobat kepadamu." Ketika semata-mata dia mengatakan, "Tubtu ilaika, aku tobat kepadamu," tiba-tiba langit jadi gelap, kemudian hujan. Nabi Musa makin heran. Orang itu belum keluar, kenapa Allah sudah hujani? Bukankah sebelumnya Allah berikan syarat kalau ingin dihujani keluar orang itu? Orang itu belum keluar, kenapa pula dihujani? Jadi Nabi Musa akhirnya protes lagi, "Ya Rabb, engkau tadi yang mengatakan bahwa kami tidak akan menurunkan hujan sampai kau keluarkan orang itu. Tidak ada satupun yang keluar dari tanah lapang ini. Kenapa kau hujani?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya wahai Musa, orang yang kumaksud dia sudah bertobat kepadaku. Maka sebab itu aku hujani kalian." Jadi tobat itu sebab turunnya hujan, ya. Kemudian Musa karena penasaran, "Ya Rabb, tunjukkan orang itu siapa? Yang mana orangnya?" Tapi Allah mengatakan, "Ya Musa, selama dia bermaksiat 40 tahun loh, ku tutup aib dia. Sekarang dia sudah tobat, masa ku bongkar aibnya? 40 tahun saja bermaksiat, ku tutup aibnya. Dia sudah bertobat sekarang ini. Tidak mungkinlah ku bongkar aibnya." Maka selamanya Musa tidak tahu siapa orangnya. Bagaimana Allah menutup aibnya? Tapi syahidnya di sini, jangan sampai bermaksiat ketika melaksanakan sholat istisqa. Karena itu juga penyebab tidak turun hujan itu masalahnya. Nah ini juga harus dipahami tentang sholat istisqa di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada adab-adabnya. Adab-adab sholat istisqa itu apa? Yang pertama, di antara adab-adab sholat istisqa, ya. Pertama di antara adab-adab salat istisqa, yang pertama adalah betul-betul diniatkan. An-niyatu as-salihatu.
niat yang baik penuh dengan keikhlasan. Karena ikhlas itulah yang menyebabkan doa-doa kita ini akan mustajab. Jadi makanya kenapa dihindari jangan sampai riya dengan memakai baju-baju bagus, kemudian tas-tas bermerek dibawa ke tanah lapang, bergaya-gaya, itu nggak akan dikabulkan untuk istisqa. Kenapa? Karena menyelisih adab istisqa. Ya, memang harus betul-betul ada keikhlasan di dalam hati kita ini supaya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, diantaranya adalah sepanjang perjalanan dari rumah ke tempat istisqa itu, hindari perbuatan dosa yang sudah saya jelaskan tadi. Jangan sampai bergibah sepanjang jalan, tetapi perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat ini itu kan ada syariat takbir gitu ya. Ada syariat takbir, tapi karena dalam sholat istisqa ya tidak ada syariat takbir. Cuman perbanyak istighfar saja. Perbanyak istighfar, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Menunjukkan bahwa kita ini sedang bertobat, mengiklankan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara yang menyebabkan turun hujan tadi dijelaskan di sini adalah kathratu al-istighfar, memperbanyak istighfar. Ya. Kemudian juga yang ketiga, bahwa sholat istisqa itu tidak ada azan, tidak ada iqamat. Tidak ada azan, tidak ada iqamat. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Yazid al-Ansari. Kemudian yang selanjutnya, khurujus sibyani wan nisa. Boleh keluar anak-anak yang belum balik, wanita-wanita ataupun orang-orang yang sudah tua, maka ajak semuanya. Jadi satu rumah itu keluar semuanya, untuk menunjukkan kita ini sangat berhajat dengan hujan. Kemudian juga hindari at-takabbur. Hindari at-takabbur. Jangan sampai kemudian seorang sombong, tetapi rendah dirilah di hadapan Allah. Rendah hati di hadapan Allah, penuh dengan kehusyuan, ya, dan begitu seterusnya. Kemudian yang paling afdol salat istisqa itu di tanah lapang. Sama dengan salat Id. Yang paling afdol salat istisqa itu di tanah lapang. Tetapi kalaupun dilakukan di masjid maka tidak mengapa. Tapi yang paling afdol ya, maka salat istisqa adalah di tanah lapang. Kemudian imam memberitahu kepada masyarakat. Jadi harus seperti Rasul dalam hadis Aisyah tadi yang kita baca, memberitahu masyarakat kan di situ, bahwa hari kapan kita keluar semua, sehingga nanti masyarakat bisa meluangkan waktu mereka, sehingga makin banyak, makin baik lagi jemaahnya. Ya, memang ini hajat kebutuhan semua manusia. Kemudian juga saling tanasubi at-taqwa, saling memberikan nasihat takwa, mengingatkan saudaranya agar jangan senantiasa bermaksiat dan berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga al-luju ilallah, betul-betul kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga meminta kepada orang-orang saleh untuk berdoa. Meminta kepada orang-orang saleh untuk berdoa. Kemudian juga menanamkan perasaan takut. Menanamkan perasaan takut. Jangan-jangan kemudian kekeringan ini berlangsung lama. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diakhiri. Ini juga diantara. Kemudian yang terakhir adalah tentunya berdoa yang diajarkan Nabi SAW ketika mengajarkan soal doa saat dibaca ketika istisqa. Tetapi di sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa salat istisqa itu dia tidak mesti salat. Jadi minta hujan itu tidak mesti bentuknya
harus sholat istisqa. Boleh juga istisqa itu meminta seseorang pada khutbah Jumat, jemaah memesan kepada khatib dan mengatakan, Pak Khatib nanti kalau khutbah tolong sekalian doa istisqa, ya, doa minta turun hujan. Gak ada sholat, dia berdoa saja. Ya, nanti seorang khatib akan berdoa tuh ketika di hari Jumat. Karena di zaman Rasul pernah terjadi, Rasul di tengah-tengah khutbah ada Arab Badui mengadu soal paceklik di daerahnya dan mengatakan, ya Rasulullah, tanah ke tanah kami sudah mulai retak, hewan-hewan kami sudah mulai mati, tumbuh-tumbuhan kami sudah mulai kering, dan begitu seterusnya lah, mengeluhkan soal paceklik di kampungnya. Berdoalah kepada Allah agar kami ini dihujani. Maka Rasul tiba-tiba langsung mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna, ya Allah, tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Tiba-tiba belum lagi Rasul menurunkan tangannya sudah hujan. Ketika sudah sampai 1 minggu, rupanya hujan ini tak berhenti-berhenti. Banjir pula lah desa itu. Karena 1 minggu hujan ya banjir lah. Jadi Jumat keduanya datang lagi. Jumat keduanya datang lagi, kemudian meminta agar Rasul berdoa lagi untuk menghentikan hujan. Minggu kemarin minta hujan, minggu ini pula minta dihentikan hujan gitu ya. Karena sudah kebanjiran masalahnya. Nah, ini juga diantara istisqa ya. Ataupun doa sendiri-sendiri dihimbau ke masyarakat. Dihimbau ke masyarakat agar mereka doa masing-masing di rumah-rumah, agar meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istisqa ini tidak mesti sholat, bisa lewat mimbar Jumat, bisa lewat juga doa sendiri-sendiri di rumah masing-masing, di rumah atau di masjid atau di mana, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan, tentunya di waktu-waktu yang mustajab doa. Inilah diantara faedah dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sampai di sini.